Kisah kuda malaikat Jibril menggoda kuda Firaun mengejar Nabi Musa. Kisah kuda malaikat Jibril yang menggoda kuda Raja Firaun agar turun ke laut yang sudah terbelah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dikisahkan Ibnu Katsir kala menafsirkan surat Yunus ayat 90/91. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengisahkan tatkala mendengar berita bahwa Nabi Musa dan pengikutnya eksodus meninggalkan Mesir, kemarahan Firaun menjadi gini. Ia lalu mengumpulkan bala tentaranya dari berbagai kota besar yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia memimpin pengejaran terhadap Musa As dan kaum Bani Israel. Kala itu, kata Ibnu Katsir, Firaun bersama pasukan yang sangat besar jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang tertinggal dari Firaun, termasuk kalangan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan di berbagai wilayah kerajaannya, ujarnya. Firaun bersama bala tentaranya akhirnya berhasil mengejar kaum Bani Israel di waktu matahari terbit, disebutkan oleh firman-Nya. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Kisah Syuara 61. Demikian itu terjadi setelah kaum Bani Israel sampai di tepi laut, sedangkan Firaun dan pasukannya berada di belakang mereka, dan tiada jalan lain bagi kedua belah pihak, melainkan hanya berperang. Pengikut-pengikut Nabi Musa As mencari jalan selamat dari kejaran mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk menempuh jalan itu. Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kisah Syuara 62. Bila mana dalam keadaan terjepit, maka jalan keluar menjadi luas. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul laut yang ada di hadapannya dengan tongkatnya. Musa pun memukul laut itu dengan tongkatnya, dan laut itu pun terbelah. Tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar, semuanya ada 12 belahan, sehingga tiap-tiap subkabilah Bani Israel menempuh satu jalan darinya. Dan Allah memerintahkan kepada angin untuk bertiup sehingga mengeringkan tanahnya. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah takut akan tersusul, dan tidak usah takut akan tenggelam. Kisah 77. Sepanjang jalan air itu berlubang seperti jendela, agar masing-masing kaum dapat melihat kaum lainnya, dan agar mereka jangan menduga bahwa teman mereka binasa. Akhirnya kaum Bani Israel dapat melewati laut itu dengan selamat. Dua malaikat setelah mereka sampai di tepi yang lainnya, tanpa ada yang ketinggalan. Maka Firaun dan bala tentaranya baru sampai ke tepi laut dari arah yang berlawanan. Saat itu Firaun bersama 100.000 pasukan berkuda dan pasukan lainnya yang beraneka ragam. Ketika melihat laut terbelah, ia merasa ngeri dan surut, serta berniat akan kembali bersama pasukannya. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin terjadi. Tiada jalan untuk menghindar dari takdir yang telah dipastikan. Doa Nabi Musa telah diperkenankan. Akhirnya datanglah malaikat Jibril as-seraya menunggang kudanya yang menarik. Lalu kuda malaikat Jibril lewat di dekat, di samping kuda Firaun, dan merayunya. Kemudian malaikat Jibril langsung masuk ke jalan laut itu. Maka semua kuda yang ada di belakangnya ikut memasuki laut itu, menyusulnya. Firaun tidak dapat berbuat apa-apa. Maka ia memberikan semangat kepada pembesar-pembesar kaumnya. Bani Israel bukanlah orang-orang yang lebih berhak untuk menempuh laut ini daripada kita. Mereka pun masuk ke dalam laut, dan malaikat Mikail berada di belakang mereka menggiring semuanya, tanpa ada seorang pun yang dibiarkannya melainkan ikut menyusul teman-temannya. Setelah semua pasukan berada di dalam laut, tanpa ada yang ketinggalan, dan yang terdepan dari seluruh rombongan mereka hampir sampai di tepi laut yang lainnya. Maka Allah yang Maha Kuasa memerintahkan kepada laut agar menutup dan menelan mereka. Akhirnya laut pun menelan mereka semuanya tanpa ada seorang pun dari mereka yang selamat. Tobat yang terlambat ombak laut mengombang-ambingkan mereka, mencampakkan dan membantingnya, menelan Firaun dan mengungkungnya, sehingga Firaun menghadapi sakaratul maut. Maka pada saat itu juga Firaun berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kisah Yunus 90. Firaun baru beriman di saat iman tiada manfaatnya lagi baginya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya. Maka tatkala mereka melihat asap kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja,
dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami mempersekutukannya dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. QS Al-Mumin 84-85. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam menjawab Firaun yang telah mengatakan kata-kata tersebut, yaitu, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. QS Yunus 91. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. QS Al-Qasas. Ibnu Katsir menjelaskan kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Fir'aun ini merupakan salah satu dari berita gaib yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Fir'aun berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel." Jibril berkata kepadaku, "Sekiranya engkau melihatku ketika aku mengambil tanah liat dari laut, lalu aku jejalkan ke dalam mulut Firaun, karena khawatir bila ia akan mendapat rahmat, niscaya engkau akan melihat pemandangan yang mengerikan." Disadur dari Inos Madinah.